Sulamit Taufiq masih berbicara mengenai tentang kewajiban zakat. Yang terakhir ada sedikit ralat itu mengenai tentang tabi. Wa fi kulli thalathina minal baqari tabi'un. Nah, kemarin kita sebutkan itu salah satu macam kambing, ya. Maka dalam penjelasannya tabi itu adalah pula jenis sapi yang senantiasa ngikutin induknya, ngikutin ibunya dalam mengembala. Makanya dikatakan tabi itu usianya setahun. Tabi yatba ummahu fil mar'a. Itu ya. Kan tadi kemarin tuh ibarahnya fi kulli thalathina minal baqari tabi'un. Itu kalau 30 tabi. Kalau 40 musinnah. Kalau tabi usianya setahun. Tuh. Kalau musinnah yang sudah sempurna giginya, jadi nggak ada ompong. Ya. Jadi santri yang masih ompong disebut tabi. Yang udah sempurna namanya musinnah yang sempurna. Nah, itu usianya 2 tahun. Ya, kemarin itu kita bicara. Merwah, ya. Kemudian wa ammat tamru wazabibu. Nah, ini sekarang kita bicara. Senin, Mas. Senin. Wa ammat tamru wazabib. Adapun kurma dan kismis. Tuh. Kurma dan kismis. Wazuru dan juga tanaman-tanaman yang memang ditanam untuk makanan pokok seperti gandum atau padi. Fa awwalu nisabiha khamsatu awsuqin. Satu lihat. Oh, oke. Maka disebut awal nisabnya adalah khamsatu awsuq. 5 wasak. 5 wasak itu kurang lebih 300 sok. 300 sok. 5 wasak. Ya. Sama dengan 1.200 mud. Nah, kalau dikilokan, 1 sok itu 2,75. 1 sok 2,75 kilo. Kalau dikilogramkan, kan kita kilo. Benar kan? Kita kilo kan? Nah. Jadi hasil pertaniannya kalau memang sudah panen, ya itu 300, karena 300 sok kan, ya kan, kali 2,75 sama dengan kurang lebih 850 kilogram. Banyak ya, Gong? 850. Mungkin 1 hektar kali ya. Ya makanya mungkin. Nah, sekarang kan modelnya cakep-cakep, bisa, ya kan? Enggak harus sebidang doang tuh. Nanti dibuat ke kanannya, ntar kirinya. Itu pokoknya dihitung semuanya. Dengan luas tanah tersebut sampai panennya 850 kilogram. Itu maksudnya itu. Itu maksudnya khamsa awsu wa hiya 300 sha'in bi sha'ihi alaihi salatu wassalam. Wa yudammu zar'ul 'ami ba'dahu ila ba'din. Dan dikumpulkan panen tahun ini sebagiannya kepada sebagian yang lain. Jadi panen itu nggak harus 12 bulan. Pokoknya dikumpulin. Misalnya ditanam 2 bulan pertama, ya kan? Lalu 2 bulan kemudian ditanam lagi. Kemudian dia berjalan. Sama itu panennya bareng. Mungkin yang 2 bulan setelahnya
bibitnya lebih bagus, perhatiannya lebih bagus, ya kan? Dari pupuknya mungkin, dari ada obatnya yang percepat. Itu buat jadi panen. Kalau memang panen 2 bulan pertama dengan 2 bulan selanjutnya dan memang panen pada satu waktu, maka dikumpulin semuanya. Ya dia. Dikumpulin. Gitu. Paham nggak? Jadi dikumpulkan itu. Jadi 2 bulan pertama, Januari, Februari, dinanem. Ya. Lalu Januari, Februari, Maret, April baru tanam lagi. Maret, April tanam lagi. Maret, April. Habis April apa? Mei, Juni, Juli. Nah, misal Juli. Juli pasti kumpulin ada 850. Dari panen apa? Dari tanaman yang Januari sama Februari dan Maret sama April. Kok bisa Maret sama April? Ya yang pasti intinya udah mateng. Intinya udah jadi padi. Kan gitu, udah bisa jadi beras. Nggak hitungan bulan, nggak harus ngitungin bulan, nggak dibeda-bedakan. Pokoknya kalau udah sama, keduanya udah panen, sekalipun berbeda penanamannya waktu, maka dihukumkan sama. Itu maksud itu. Wa yudhammu zar'ul ami ba'duhu ila ba'din. Karena kan manen sekarang nggak kayak dulu. Kalau dulu kan setahun sekali. Ya Lina? Sekarang bisa setahun bisa 2 kali semanen. Iya, dari bulan pertama nih Pak Adi ya. Pak Adi ya, paham ya? Dari bulan pertama sampai bulan ke-6 bisa panen. Dari bulan ke-7 sampai ke-12 bisa. Berarti setahun berapa kali? Bahkan ada bisa 3. Setiap 4 bulan. Iya kan? Setiap 4 bulan panen. Walayak mulu jinsun bijinsin, tapi nggak boleh sempurnakan. Ini kan macamnya. Tapi menyempurnakan jenis kepada jenis lain nggak boleh. Ya kan? 400 kilo beras, 500 kilo gandum dikumpulin. Nanti dikeluarkan zakat. Nggak, beda jenisnya. Ya. Watajibu zakat bibudu is-sholah. Dan wajib zakat itu ketika tampaknya ya matang. Udah kelihatan matang. Wudu sholahnya. Kalau tamer berarti udah jadi kurma. Kalau hubub, biji-bijian, misalnya kalau padi udah nunas, sudah tunas dia. Udah siap untuk dipanen. Udah kelihatan tuh bibitnya untuk bakal jadi beras. Tuh, gandum juga begitu sama. Dan ishtidadil habbi, udah keras bijinya. Udah nggak masih lembek, udah keras. Berarti yang demikian bisa dipanen sekalipun nggak nunggu setahun. Mungkin sampai 4 bulan bisa, udah panen. Sampai 5 bulan panen. Wajibu fihal usyru. Nah, itu berkaitan dengan haul. Lalu berkaitan dengan zakatnya berapa? Ya kan? Kalau kemarin emas perak itu kan berapa ya? 2,5%. Ya kan? Kalau kemarin emas berapa? Iya, 2,5%. Oh bukan, nanti bicara. Rubul usyur. Kalau emas perak nanti 2,5%. Nah, kalau pertanian, padi, gandum dan sebagainya, lihat posisinya dia itu ditanam dengan biaya atau enggak. Kalau tambah biaya, berarti lebih banyak kita keluarin. Kalau kita nggak pakai biaya, tinggal nunggu doang, duduk manis sambil ngopi. Air turun di ladang kita, ya kan? Tuh nggak pakai irigasi, wala dibajak, udah nggak pakai listrik, turun aja tuh air terus ngalir. Kita cuma bersih-bersihin doang dari hama.
Nah, kalau begitu berarti zakat yang dikeluarkan 10 usyur, 10%. Berarti kalau 850 tadi, berarti berapa ya? 85 kilo dikeluarin. Kita berapa ya beras? Per minggu? Hah? 50. Ya, tapi kita bukan mustahik. Ya, itu 85 kilo dikeluarin tuh. Yang sudah nisabnya 850, dia punya 150 kilo, dikeluarin 55 kilo. Iya, sekali panen masih begitu juga, masih pelit aja. Sekali panen 85 kilo dikeluarin, nanti punya 850. Lihat, ya. In lam tusqa bimaunatin, kalau tidak diiringi, dialirkan itu tanaman dengan maunah, dengan biaya. Pakai hamzah, biaya. Kalau maunah pakai ain pertoh. Makanya disebut para ulama bigedril maunati ta'til maunah. Dengan banyaknya derita, dengan banyaknya kesulitan, ta'til ma'unah, niscaya bakal datang pertolongan Allah. Ketika kita ya lagi banyak kesulitan, nah di situ bakal nanti datang cepatnya pertolongan. Inna ma'al usri yusra. Nah ini ma'unah pakai hamzah, artinya masyaqqah, takalif, biaya. Tapi kalau bil ain itu artinya pertolongan. Wa nisfuhu in suqiyat biha. Nah, berarti nisful usyri. Nisful usyri lebih kurang lagi. Berarti 1/5 kan? Nisful usyri 1/5. Jika dialirkan pakai irigasi, pakai listrik, pakai bajak, ya kan? Biaya itu kan. Wa mazada lan nisab ukhrija minhu biqistihi. Nah, dan apa yang bertambah dari nisab, misalnya lebih dari 850. Masya Allah panennya bisa 900. Bisa 1000. Nah, sudah. Gimana? Itu yang sisa tetap wajib dikeluarkan. Tetap. Nggak kayak kambing. Kambing 41. Ya kan? Terus sampai 119. Satu juga masih. Nggak kelipat-kelipatan enggak. Sampai 120 masih satu kambing. 121 baru 2 kan? Nah. Itu namanya wakos. Ya. Jadi udah dipatokin sudah. Tapi kalau masalah ini padi nggak ada wakos. Sedikit tetap keluarin. Kayak tadi itu 850 kan? Terus panennya 1000 kilo. Tetap keluarkan usyurnya. Berarti berapa ya? 100 kilo. Iya kan? Usyur 1000 dibagi 10, 100. Keluarin 100 kilo. Jadi enggak 85 doang, enggak. Tetap 100. Wala zakata fi madunan nisab, dan tidak ada zakat pada apa yang kurang nisabnya. Kalau kurang nisab, ya kurang 850, nggak dikeluarin zakat. Illa an yatatawwa, melainkan kamu keluarin sunnah sodakoh saja. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ya. Siapa yang keluarkan sedekah itu lebih baik buat dia. Maka sungguh Allah memberikan balasan dan Allah mengetahui itu. Jadi kalau emang 550, dia nggak wajib zakat. Tapi mau keluarin deh buat pondok, nah baru kita terima tuh. Sedekah. Buat pondok deh nih, 150 kilo. Terima. Ya. Wa amma zahabu fanisabuhu ishruna mithqalan. Adapun zahab
maka nisabnya dia itu 20 misqal. 20 misqal. Nah, kita nggak tahu tuh ukuran misqal. Kita tahunya pakai gram. Emas biasa pakai ada 1 gram, ada setengah gram. Nah, lihat. 1 gramnya kan berbeda-beda. Hari ini berapa? Bisa 1 juta, bisa turun 900, bisa naik 1.200.000 1 gram tuh. Nah, kalau pakai gram itu kurang lebih 84 gram. Kalau emas. Ya, 84 gram. Wal fiddah mi'ata dirhamin. Sedangkan kalau perak itu 200 dirham. Nah, kurang lebih 200 dirham itu 588 gram. Kalau perak 588 gram. Nah, tukang emas paham itu. Ya? Itu paham. Wajibu fihima. Nah, wajib nisab. Dari nisab itu wajib berapa yang dikeluarkan zakat? Rub'ul usyri. Rub'ul usyri itu 2,5%. Ada handphone nggak? Coba, coba itu coba. 80 misalnya 1 juta. Misalnya 1 juta. 84 juta. 2,5%-nya berapa? Jadi 84 juta dibagi 100 dikali 2,5. Kam, berapa? Jadi 84 juta dibagi 100. 84 juta dibagi 100 dikali 2,5. Berapa? Tuh, Gong. Jangan pelit, Gong. Ya kan? 2 juta 100. Keluarin buat mustahid. Kasih tuh. Fakir miskin. 2 juta 100. Uangnya masih berapa? Masih ada berapa uangnya berarti? 81 masih. 80-nya masih aman. Itulah kullama zada malu zada bukhlu. Kerap kali orang bertambah hartanya, maka bertambah pula takaran, volume kebakhilannya, kepelitannya. Makanya hikmahnya begitu. Manusia ketika keluar dari perut rahimnya, dia genggam, ngepel. Ini tabiatul bashar, watak manusia yang memang ada setiap kita ini, seluruh kita memiliki sifat pelit. Tapi beraneka-aneka tuh. Ya, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang tinggi pelitnya. Tuh. Sampai ada suatu saat ada orang lagi apa? Lagi makan, enak lagi makan, nasi mandi kayak tadi malam tuh. Sendirian. Sohibnya ketok pintu. Waalaikum. Dia perasa nih, kalau aneh buka pasti makan bareng sama aneh. Ya, gimana cara biar makan sendiri? Langsung dia teriak, Allahu Akbar. Waalaikum. Takbir bisa 17 kali. Apa itu takbir 17? Allahu Akbar. Supaya denger. Tuh yang depan rumah denger. Oh lagi sholat. Udah deh nanti deh. Oh nanti deh. Ini jangan dipraktekin begini. Oh nanti deh. Lihat, ada. Itu sifat bukhul. Pas keluar, manusia keluar, tangannya lepas. Meninggal, apa? Nggak ada yang dibawa apapun dari hartanya. Yang dia capek, yang dia letih, yang dikorbankan, jiwa, waktu, keluarga, agama, dikorbankan semua buat harta. Pasti mati. Apa? Dia nggak ada satu pun, speser pun dibawa ke liang kubur. Itu agama kita. Ya, nggak seperti kepercayaan lain. Dibawa emas, dibawa perak, dibawa buat sogok malaikat.
Nggak bisa. Udah, alamnya berbeda. Yang ada iman, Islam, itu yang bakal menyelamatkan. Ya. Hakada. Wa mazada fa bihisabihi. Sama tuh. Sama nisab zuru. Sama nisab yang tadi itu, pertanian, buah-buahan. Wa mazada fa bihisabi. Enggak wakos. Wakos hanya ada pada hewan doang. Wala budda fihi ma minal haul, dan harus di dalam emas dan perak itu dari haul. Illa ma hasala min ma'din au rikas. Lain hal kalau terjadi itu dari barang tambang atau barang temu yang disebut harta karun. Fayukhrijuha, maka keluarkan itu ma'din dan rikas itu fil halan, harus. Ya. Cuma kalau ma'din ini sama nisabnya, ma'din barang tambang itu nisabnya seperti fiddah. Kalau barang tambangnya dapat nisabnya emas yang 84 gram, maka dikeluarkan. Itu ma'din. Tapi kalau rikas nggak ngelihat nisab. Tapi sekira dia dapat lagi apa? Lagi gali, dapat itu harta karun atau tulisannya Majapahit, Sriwijaya. Apalagi yang di atas ya? Yang kuburan, Beh? Mbah, Beh? Hah? Gajah Bumi Cerang. Nah, udah gajah deh, yang penting gajah gitu. Dapat tulisannya. Nah, kalau sudah digali dapat itu. Emas dan harus juga. Nah, kalau untuk rikas nggak harus, ya. Bukan. Tetap dia nisab, tapi keluarnya harus khumus. Wa fir rikazi al khumus. Maka di Zubat, Beh. Dan apa? Wa fir rikazi jahili minhuma al khumsu halan. Al khumsu halan. Wa fir rikazi jahili minhuma, dan di dalam rikas ya itu wajib khumus halan, segera. Kaz zakati. Wa fir rikazi jahili minhuma al khumsu halan kaz zakati kuddima. Kusima. Wa fir rikazi jahili minhuma al khumsu halan kaz zakati kusima. Sebagaimana dibagikan seperti zakat-zakat yang lain, tapi dia punya zakatnya khumus. Seperlima. Wa amma zakatut tijarah, sampai situ. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.